إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa di setiap awal kajian kita senantiasa mengingatkan untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat yang kita ingat, nikmat yang kita sadari, ataupun nikmat yang tidak kita ingat dan tidak kita sadari. Bahkan mungkin yang kita ingat dan kita sadari itu jauh lebih sedikit daripada nikmat yang tidak kita ingat dan tidak kita sadari. Padahal semuanya itu menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Maka betullah kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya seandainya seorang itu masuk ke dalam surga, maka itu bukanlah sebagai sebanding dengan amalan yang dia lakukan. Tidak akan sebanding dia masuk surga dengan amalan yang dia lakukan, ya. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin seseorang itu masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, innahu lan yanju ahadun minkum bi'amalih. Bahwasanya tidak akan ada seorang di antara kalian yang bisa selamat jika mengandalkan amalnya. Yakni maksudnya adalah dengan bentuk jual beli atau tukar menukar, ya. Dengan amal yang dia lakukan ditukar dengan menyelamatkan diri dia dari surga, maka tidak akan bisa memenuhi hal tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, seandainya amal yang kita lakukan itu untuk membayar satu nikmat Allah saja, itu tidak akan mungkin bisa memenuhinya, nikmat di dunia. Apalagi untuk menyelamatkan seseorang dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Maka janganlah dianggap bahwasanya masuk surganya seseorang adalah sebanding dengan amalan yang dia lakukan. Sama sekali tidak, ya. Karena sesungguhnya ketika seorang itu beramal, maka di situ bertambah nikmat Allah Ta'ala kepadanya, yang itu menuntut dia untuk tambah bersyukur lagi kepada Allah. Dan apabila dia bisa bersyukur kepada Allah, otomatis dia juga mendapatkan tambahan nikmat lagi dari Allah Ta'ala, yang itu menuntut dia lagi bersyukur kepada Allah. Sehingga semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau tadi mengucapkan kalimat tadi, ya, tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari neraka dengan mengandalkan amalannya, ya kan? Maka para sahabat pun bertanya, bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Sama, saya juga demikian, kata Rasulullah SAW. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Kecuali apabila Allah Ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya, maka barulah seseorang itu bisa selamat dari neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita mengandalkan amalan, tidak mungkin bisa. Maka kita hanya bisa berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita lakukan ini, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Ta'ala mencintai kita, menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Hanya itu yang bisa kita lakukan.
Ya, sehingga seorang muslim, seorang mukmin, ya, ketika dia beramal, dia akan terus meningkatkan harapannya kepada Allah, dan dia tidak akan berbangga diri dengan amalannya. Sebesar apapun amalan yang dia lakukan, dia terus menerus merasa bahwasanya dia butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang harus kita senantiasa ingat-ingat agar kita itu bisa terus menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pada pembahasan kita masih membicarakan tentang syarat-syarat bermanfaatnya kalimat syahadat la ilaha illallah, yang itu telah beliau sampaikan secara global. Ada 7 syarat, yaitu ilmu, kemudian yakin, kemudian qabul, kemudian inqiyad. Ilmu, yakin, keyakinan, yaitu yakin terhadap kalimat tersebut, kemudian qabul, menerima kalimat la ilaha illallah. Al-inqiyad, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian as-sidqu, kejujuran di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang 5 syarat ini alhamdulillah sudah kita baca penjelasan dari penulis terkait dengan maksud dan juga dalil-dalil yang mendasari syarat-syarat tersebut. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan mengambil syarat yang ke-6 dan yang ke-7, ya. Apa yang dimaksud dengan syarat yang ke-6 ini dan yang ke-7, demikian pula dengan dalil-dalil yang mendasari 2 syarat tersebut, yaitu al-ikhlas dan mahabbah, keikhlasan dan kecintaan. Baik. Pada penjelasan Syekh terhadap syarat yang ke-6, asyartus sadis, syarat yang ke-6, beliau mengatakan al-ikhlas. Di antara syarat agar kalimat syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu betul-betul memberikan manfaat kepada kita, ya, maka kita harus memenuhi syarat yang ke-6 ini di antara syarat-syarat yang lain, yaitu al-ikhlas. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, betul-betul kita murnikan niat kita dalam mengucapkannya itu hanya untuk Allah Ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena tujuan-tujuan yang lain yang mengotori keikhlasan. Apa saja tujuan-tujuan lain itu nanti akan diterangkan di penjelasan Syekh di sini. Beliau mengatakan al-ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas wa huwa tasfiyatul amali min jami'i syawa'ib syirki. Tasfiyah yaitu membersihkan atau mensucikan, ya, dari kata soffa yusoffi, membersihkan atau mensucikan, ya, al-amal yaitu amalan kita, min jami'i dari semua syawa'ib syirki, kotoran-kotoran kesyirikan, noda-noda kesyirikan. Jadi semua bentuk perkara yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Ta'ala, baik itu yang besar ataupun yang kecil, maksudnya syirik yang besar ataupun yang kecil, harus diusahakan dihilangkan dari amalan tersebut agar amalan itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih dari kotoran-kotoran dan noda-noda kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Dimaksud dengan apa? Ikhlas, ya. Baik, sebentar. Jelek atau baik. Jadi keikhlasan itu adalah kita berusaha membersihkan amalan-amalan kita dari semua noda-noda kesyirikan. Nah, di sini beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, jadi wujud apa yang kita lakukan dari keikhlasan itu bagaimana caranya? Bi alla yaqsida biqauliha tama'an min matami'id dunya wala riya'an wala sum'atan.
Ini perealisasiannya, ya, perwujudannya dari keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah bagaimana? Bi alla yaqsida, yaitu dengan tidak meniatkan, biqauliha, dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, tama'an min matami'id dunya, keinginan dari berbagai macam keinginan-keinginan dunia. Jadi dia tidak ingin dengan ucapan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan itu tujuannya adalah untuk meraih suatu dunia, tidak. Ya, karena memang terkadang memang ada seperti itu, ya. Contohnya orang-orang munafik yang jelas yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Ya, ada orang-orang yang munafik di mana zaman dahulu, terutama ketika Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke kota Madinah, maka kaum muslimin mulai memiliki kekuatan, terutama setelah terjadinya perang Badar, dan kaum muslimin nampak kemenangannya ketika itu, sehingga orang-orang di kota Madinah yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, namun dia memiliki penyakit kemunafikan dalam hatinya, ya, maka mereka, sebagian mereka atau banyak di antara mereka, bahkan orang-orang munafik itu semuanya, ya, berpura-pura mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya diantaranya adalah agar menjaga harta-harta mereka. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kan gitu. Maka konsekuensi dari hadis ini, orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di masa itu maka akan diperangi oleh Rasulullah SAW, ya kan? Kemudian hartanya menjadi halal. Maka orang-orang munafik, ya, yang mereka belum ada keimanan atau bahkan tidak ada keimanan dalam hati mereka, dan mereka takut kehilangan hartanya, maka mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menjaga harta mereka. Dan ini termasuk salah satu noda kesyirikan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala riya'an wala sum'atan. Tidak pula meniatkan, yakni ucapan la ilaha illallah tadi untuk riya ataupun sum'ah. Riya dan sum'ah dua hal yang ada kesamaan dan ada perbedaan. Perbedaannya adalah, kalau riya, dia menampakkan amalan agar dilihat oleh orang. Kalau sum'ah, ini menyampaikan suatu pernyataan, perkataan agar didengar oleh manusia. Dan kesamaannya adalah kedua-duanya bertujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia, riya dan sum'ah. Ya, jadi sama-sama tujuannya, hanya saja keterkaitannya berbeda. Kalau riya itu keterkaitannya dengan pandangan manusia, penglihatan manusia. Kalau sum'ah keterkaitannya dengan pendengaran manusia, ya. Maka seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, jangan sampai dia mengucapkannya itu memiliki niatan-niatan yang bertentangan dengan keikhlasan seperti yang disebutkan di sini, menginginkan dunia ataupun menginginkan pujian manusia, baik dengan cara riya ataupun dengan cara sum'ah, ya. Ini sangat jelas sekali, ya, karena kita telah memiliki dasar walhamdulillah bahwasanya segala sesuatu amalan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan dasar ikhlas, ya kan? Dengan dasar ikhlas. Apalagi ini adalah ibadah yang terbesar, yaitu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya. Nah, kemudian Syekh belum muncul. Tadi sudah? Oh, mati lampu, ya. Baik. Kemudian Syekh di sini menyampaikan dalil atas syarat ini. Beliau mengatakan lima fil haditsis sahih, berdasarkan dalam hadis yang sahih, min hadis Itsban radhiyallahu anhu, dari hadisnya Itsban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini qala di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam keadaan ketika mengucapkannya itu dia mencari
dengan ucapannya itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya dalam ilmu nahwu ya, ini yabtaghi bidzalika wajh Allah, ini adalah jumlah fi'liyah namanya. Jumlah fi'liyah yang dia datang setelah kalimat qala la ilaha illallah. Ya. Qala la ilaha illallah yang artinya jumlah fi'liyah ini kedudukannya dalam nahwu sebagai hal yang menjelaskan keadaan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia mengucapkannya. Artinya orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Ta'ala dengan ucapannya tersebut, tidak mengharapkan yang lain, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia. Maka orang yang seperti ini dalam mengucapkan la ilaha illallah, apa yang Allah berikan kepadanya? Innallaha harrama 'alan nari. Allah Ta'ala mengharamkan dia atas neraka. Jadi dia akan diharamkan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Sehingga bermanfaat enggak kalimat ini? Bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena dia mengucapkannya dalam keadaan tadi ikhlas, ya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah akan mendapatkan orang yang mengucapkannya itu akan mendapatkan manfaat ketika dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas, sebagaimana dia mengucapkannya dalam keadaan jujur, juga dia tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan lain sebagainya, di antara syarat-syarat yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, insyaallah jelas ya untuk syarat yang keenam ini ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung saja, nggak apa-apa lah. Selama ini kita tidak pernah membuka tanya jawab kan. Jadi kalau ada di sela-sela pelajaran terus ada yang muskilah, ada satu yang membingungkan, saya persilakan untuk bertanya. Sebelumnya kita nggak pernah buka gitu ya, nggak apa-apa. Mulai sekarang misalkan ada satu yang membingungkan, silakan. Karena kita nggak ada waktu untuk tanya jawab. Sedangkan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, nanti kalau misalkan saya bisa menjawab ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa menjawab ya alhamdulillah. Wallahu alam. Baik. Asyartus sabi'. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh di antara syarat bermanfaatnya la ilaha illallah, yaitu al-mahabbah. Al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah? Yaitu cinta. Al-mahabbatu li hadzal kalimah. Mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Cukup mencintai kalimat itu? Tidak. Dan mencintai walima tadullu alaih, juga mencintai apa yang menjadi kandungan dari kalimat tersebut, apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, ya. Mencintai kalimat ini walima tadullu alaihi, dan mencintai apa saja yang kalimat itu menunjukkan kepadanya. Jadi kandungannya, ya, kandungannya apa kandungan kalimat ini? Tauhid, ya kan? Kemudian mengingkari kesyirikan, ya kan? Maka kita mencintai perkara-perkara tersebut, ya. Kalimat ini menunjukkan akan kita harus beribadah kepada Allah, maka kita mencintai apa? Ibadah, ya. Kita mencintai semua bentuk ibadah kepada Allah dan kita membenci lawannya, ya kan? Membenci apa? Peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Ini merupakan salah satu dari syarat bermanfaatnya la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kok dalam hatinya masih belum ada kebencian terhadap kesyirikan, ya, artinya masih menyukai kesyirikan gitu kan, atau menganggap bahwasanya kesyirikan itu hal yang lumrah, yang biasa-biasa saja, bukan hal yang bertentangan dengan syariat, bukan hal yang berbahaya, maka ini dikhawatirkan orang tersebut, ya, tidak akan mendapatkan manfaat la ilaha illallah di akhirat, ya. Atau mungkin ketika hal itu kadarnya ringan, dikhawatirkan manfaat yang dia dapatkan di akhirat itu akan berkurang, karena semuanya itu ada ukuran-ukurannya, tidak otomatis mutlak gitu ya. Kalau enggak ini langsung gitu enggak, tetapi di situ ada tingkatan-tingkatannya. Kecintaan pun ada tingkatan-tingkatannya, kan gitu kan. Kebencian juga ada tingkatan-tingkatannya, sehingga semakin sempurna kecintaan terhadap kalimat ini dan kandungan-kandungannya, maka akan semakin sempurna manfaat yang dia peroleh. Namun ketika berkurang, ya, kadar kecintaannya terhadap kalimat ini dan juga kandungan-kandungannya, maka
akan apa? Berkurang pula kemanfaatan yang dia dapatkan di dalam manfaat dari kalimat la ilaha illallah ini di akhirat nanti. Nah, di samping itu ya, di samping kita mencintai kalimat ini dan mencintai kandungan dari la ilaha illallah, juga wali ahliha al-amilina bimuqtadhaha. Perhatikan ini ya. Satu hal yang penting ini. Juga mencintai ahli la ilaha illallah. Mencintai orang-orang yang juga sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, al-amilina bimuqtadhaha, yang mereka mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis orang-orang yang mengucapkan itu ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib untuk kita cintai. Gitu kan? Lebih kuat kecintaan kita ketika kita mendapati orang-orang yang dia komitmen terhadap kalimat tersebut. Semakin komitmen orang itu terhadap kalimat la ilaha illallah, maka semakin besar hak dia untuk kita cintai. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya, yang kita cintai orang tersebut kok dia melakukan kemaksiatan, maka ada sedikit kebencian kita kepadanya sekadar apa? Sekadar apa? Kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, sehingga terkadang ada diri seseorang yang berhak untuk kita cintai dan kita benci sekaligus. Ya, itu yang berhak kita cintai dan kita benci sekaligus. Dia berhak kita cintai karena dia termasuk ahli la ilaha illallah, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia ada nilai yang kita benci karena dia melakukan sebagian kemaksiatan atau penyimpangan, kan gitu. Ketika kita mendapati orang itu, ada seseorang yang betul-betul komitmen dengan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah melakukan kemaksiatan sama sekali, ya, ataupun kalau dia melakukan kemaksiatan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menunjukkan keimanannya adalah iman yang sempurna, maka wajib bagi kita untuk mencintainya 100% tanpa ada kebencian. Contohnya siapa? Contohnya para sahabat. Jangan contohkan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini, jangan. Ya. Tapi contohkan para sahabat. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang dijadikan contoh oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang sempurna imannya, yang Allah Ta'ala telah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalimat ini, Allah meridhoi mereka, menunjukkan kalau mereka itu imannya sempurna. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah itu, keimanan kita itu harusnya kita samakan, kita jadikan patokan itu keimanannya para sahabat. Kalau kita ingin bagus, kalau kita ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus, maka kita usahakan keimanan kita itu seperti keimanannya para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah Ta'ala berbicara tentang orang-orang ahli kitab, ya, ataupun orang-orang musyrik secara umum, orang-orang kafir secara umum. Allah mengatakan fa in amanu, kalau mereka itu beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti yang engkau imani wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka sungguh telah mendapatkan apa? Hidayah. Maka di sini kita lihat Allah Ta'ala menjadikan imannya para sahabat sebagai patokan ukuran, ya, untuk menilai iman orang yang lain selain sahabat. Maka kalau kita ingin mengikuti atau mendapatkan iman yang lebih sempurna, ingin meniti siratal mustaqim, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berusaha meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini. Sehingga terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wajib bagi kita untuk mencintai mereka 100%. Ya. Wajib. Bahkan para ulama mengatakan kita harus diam ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat. Yang terjadi peperangan di antara mereka kan pernah terjadi, gitu kan. Kita harus diam dan kita mengatakan itu mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh ikut campur terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu, ya. Kita anggap mereka semua sebagai orang-orang yang mujtahidin, orang-orang yang berijtihad, sehingga kesalahan mereka itu diampuni oleh Allah Ta'ala, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Ya. Ketika para sahabat terjadi peperangan, ya, zaman dahulu terjadi, seperti perang apa? Perang Siffin, ya. Satu lagi perang Jamal, ya kan? Itu. Maka kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tentang para sahabat. Jangan kita memburuk-burukan para sahabat, karena mereka adalah orang yang sempurna dalam keimanannya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Nah, kita imani kita cintai mereka 100%.
100%. Nah, terlebih lagi kepada siapa? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita mencintai mereka. Dan juga para malaikat, kita mencintai mereka. Ini termasuk apa? Termasuk bagian dari syarat yang ketujuh ini. Termasuk bagian dari syarat yang ketujuh ini. Nah, kemudian Syekh hafizahullah taala menyampaikan dalil untuk syarat yang ketujuh ini dari surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai andadan, tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, yaitu makhluk gitu ya, sebagai tandingan-tandingan yaitu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tandingan dalam hal apa coba? Lihat, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah. Berarti tandingan dalam hal apa? Dalam hal kecintaan, ya kan? Tandingan dalam hal kecintaan, kan gitu. Allah Ta'ala mengatakan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Ta'ala bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana mereka mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah. Siapa yang dimaksud mereka ini? Orang-orang musyrik, orang-orang musyrik yang tentunya mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak menetapi kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana orang yang menetapi kalimat la ilaha illallah yang mereka adalah orang yang beriman? Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman maka mereka adalah sangat besar kecintaannya kepada Allah Ta'ala, paling besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya di antara bagian dari syarat yang ke-7 ini, bahkan itu bagian yang paling utama, yang paling besar adalah apa? Kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala mahabbata ibadatin, dengan kecintaan yang melazimkan, yang mengonsekuensikan adanya ketundukan kita kepadanya. Namanya mahabbatu ibadah, kecintaan yang melazimkan kita untuk tunduk kepadanya. Nah, kecintaan yang seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, apabila ada seseorang yang mencintai selain Allah Ta'ala dengan sifat kecintaan seperti ini, cinta yang melazimkan, yang mengkonsekuensikan dia itu tunduk kepadanya, apa saja yang diperintahkan langsung dikerjakan, yang dilarang langsung ditinggalkan, misalkan gitu ya. Atau cinta yang menimbulkan rasa takut dan harap kepada zat yang dicintai, maka dia telah terjerumus, telah terjatuh dalam cinta yang merupakan syirik besar. Dan inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Orang-orang yang musyrik, mereka mencintai tandingan-tandingan mereka, ini sekutu-sekutu yang mereka jadikan untuk Allah Ta'ala, kahubbillah, sebagaimana jenis kecintaan kepada Allah. Ini salah satu tafsiran. Ini salah satu apa? Tafsiran yang ada, ya. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan itu, atau mencintai selain Allah, mudahnya gitu ya, mencintai selain Allah, maka itu dengan kecintaan apa? Ibadah. Yang kecintaan yang harusnya ditujukan kepada Allah malah diberikan kepada selain Allah Ta'ala, maka mereka jatuh pada syirik besar. Kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kok rasa cintanya ada tandingan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti ini, jelas tidak akan bermanfaat kalimat itu, karena bertentangan dengan apa? Syirik besar, ya kan? Bertentangan dengan syirik besar. Nah, baik, maka cintaan terhadap kalimat ini mengkonsekuensikan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar daripada kecintaan kepada selainnya. Nah, baik. Fa ahlu la ilaha illallah, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yuhibbunallaha hubban khalisa,
Mereka mencintai Allah Ta'ala dengan rasa cinta yang murni, yang tidak terkotori oleh yang lain, tidak terkontaminasi oleh cinta kepada yang lain. Loh, apakah nggak boleh kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta? Boleh nggak? Katanya harus cintanya 100% kepada Allah. Tadi saya terangkan jenis yang 100% cinta kepada Allah itu cinta apa? Mahabbatu ibadatin, cinta ibadah. Karena cinta itu macam-macam, ya. Ada cinta yang dia merupakan mahabbatu ibadatin, ada cinta yang dasarnya itu adalah rahmat kasih sayang seperti orang tua kepada anaknya, ada cinta tabiiyah, cinta seseorang laki-laki kepada wanita misalkan, ya kan? Maka itu cinta-cinta yang tadi selain yang cinta ibadah boleh ditujukan kepada selain Allah. Kita boleh mencintai istri kita, boleh mencintai suami bagi para wanita, ya. Kemudian mencintai anak, mencintai orang tua, bahkan mencintai harta benda selama tidak berlebihan pun dibolehkan. Betul nggak? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan seterusnya ayat. Allah telah menetapkan, ya kan, bahwa manusia itu telah dihiasi dengan kecintaan terhadap para wanita, anak-anak, ya kan, dan kemudian harta benda dan seterusnya. Maka itu dibolehkan. Hanya saja ketika cinta yang ini, ya, mengalahkan konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi terlarang. Itu yang menjadi apa? Terlarang. Gara-gara cinta kepada istri, gara-gara cinta kepada suami, gara-gara cinta kepada anak, kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam, maka ini dosa besar. Ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Tapi apakah termasuk syirik besar? Selama kecintaannya masih dengan dalam taraf tadi, cinta tabiiyat, kemudian cinta apa tadi? Rahmat, cinta apa saja? Cinta tabi'i, cinta karena kasih sayang, ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya selain cinta ibadah, maka itu tidak termasuk syirik besar. Ya. Mentok-mentoknya nanti cintanya namanya cinta apa? Syirik kecil, syirik asghar, dan dia termasuk dosa besar, Tapi cinta yang harus dimurnikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah cinta yang tadi, ibadah. Apa sih cinta ibadah? Mahabbatu ibadatin, cinta yang menyebabkan seseorang itu tunduk, patuh kepada zat yang dicintai. Cinta yang melazimkan dia itu merendahkan diri kepada zat yang dicintai, itu yang namanya mahabbatu ibadah, yang tidak boleh diberikan sama sekali kepada selain Allah, walaupun hanya sedikit, nggak boleh, ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya ibadah, hakikat dari ibadah adalah apa? Ghayatul dzulli ma'a ghayatil mahabbah. Puncak kerendahan diri disertai dengan puncak kecintaan. Sehingga kalau kecintaan itu yang melazimkan adanya apa? Kerendahan diri, ketundukan kepada zat yang dicintai, itulah yang namanya ibadah, sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah, ya. Ini. Tapi masalah ini insyaallah nanti seingat saya ada pembahasan tersendiri tentang masalah cinta, ya, di dalam bab-bab selanjutnya insyaallah dalam kitab ini. Maka barangkali itu kalau misalkan kita belum bisa memahaminya, tapi insyaallah sih tadi mudah, ya, mudah-mudahan, ya, bisa, ya, insyaallah, ya. Nanti kalau masih belum bisa memahaminya, ada insyaallah bab lagi tentang masalah hal ini, terutama ketika membahas tentang masalah contoh-contoh kesyirikan. Nanti ada contoh-contoh kesyirikan, syirik dalam rasa takut, syirik dalam rasa cinta, dan lain sebagainya. Nanti ada insyaallah. Baik. Wa ahlu syirki yuhibbunahu wa yuhibbuna ma'ahu ghairah. Kalau tadi disebutkan ahlu la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia konsekuen terhadap la ilaha illallah, ya, komitmen terhadap la ilaha illallah, bahwasanya mereka itu mencintai Allah dengan kecintaan yang murni, maka ternyata ahlu syirik bagaimana? Orang-orang yang berbuat syirik ternyata mereka juga mencintai Allah. Tapi wa yuhibbuna ma'ahu ghairah, mereka juga mencintai selain Allah bersama dengan mencintai Allah, yaitu cinta yang tadi, cinta yang mahabbatu apa? Ibadatin. Adapun mencintai istri, anak, itu bukan cinta bersama dengan Allah, bukan, beda, karena jenisnya apa? Sudah berbeda, maka tidak mengapa. Nah, orang musyrik maka mereka mencintai Allah dan juga menyertakan dengan cinta kepada Allah tersebut cinta kepada selain Allah Ta'ala dengan jenis yang sama, yaitu mahabbatu ibadah, ya. Wa hadza yunafi muqtadha la ilaha illallah, dan ini bertentangan dengan
konsekuensi la ilaha illallah. Nah ini ya 7 syarat yang telah disampaikan oleh penulis. Hendaknya kita betul-betul memahaminya. Tentunya yang kita harapkan dari mempelajari syarat-syarat ini adalah apa? Kita mengamalkannya, kita mewujudkannya, merealisasikannya dalam diri kita. Ya, yang 7 itu. Al-ilmu, mengetahui kalimat tersebut, maknanya, konsekuensinya, ya kan? Kandungannya, ya. Kemudian meyakininya dengan seyakin-yakinnya, ya, tanpa ada keraguan terhadap kalimat tersebut, terhadap kebenaran kalimat tersebut. Kemudian apalagi menerima, ya, qabul, menerima kalimat tersebut, kita tidak menolaknya. Kemudian apalagi? Kemudian jujur, ya, jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus diantaranya al-inqiyad, tunduk kepada konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut. Kemudian 2 yang terakhir tadi yang telah kita bahas, yang kita baca, yaitu ikhlas dan juga mencintai kalimat tersebut. Ini terkait dengan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Adapun setelahnya, ini masih ada waktu berapa ya? 3 menit. Nah, kita singgung sedikit setelahnya. Setelah menyampaikan tentang masalah syarat-syarat la ilaha illallah, maka tentunya ketika syahadat itu ada 2 bagian, ya. Bagian yang pertama adalah la ilaha illallah, bagian yang kedua adalah apa? Anna Muhammadar Rasulullah. Maka disampaikan juga di sini tentang syarat-syarat syahadat yang kedua, syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Syarat-syarat syahadat kita meyakini atau mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka disampaikan di sini ada 6 syarat, ya, 6 syarat yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah taala terkait dengan syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Mungkin kita baca secara cepat, ya, nanti kita ulangi tentang masalah ini dengan menyebutkan dalil-dalilnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Kita baca dulu apa saja syarat-syarat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama adalah al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakininya secara batin di dalam hati. Jadi kita memiliki dalam hati kita memiliki keyakinan kuat, ya, mengakui dan meyakini secara kuat beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, keyakinan ini jangan dibiarkan dalam hati saja, tapi juga harus apa? Diikrarkan dengan lisan. Karena kalau hanya sekedar mengetahui apa yang dia yakini, ya, dia tahu kalau beliau Rasulullah SAW, beliau Muhammad SAW adalah utusan Allah, dia tahu tapi tidak mau mengikrarkannya, ya kan? Percuma. Nggak akan bermanfaat keyakinan ataupun pengakuan dalam hati tersebut. Harus diikrarkan selama orang itu mampu berucap, ya. Kalau bisu beda lagi, kalau bisu beda lagi. Nah, selama orang itu bisa berucap, maka dia harus mengikrarkan. Tentunya dia mengatakan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mudahnya seperti itu. Baik, an-nutqu bidzalik, maka syarat yang kedua adalah apa? Mengucapkannya. Wa i'tirafu bihi zahiran bil lisan, dan mengakuinya secara lahir dengan lisan. Ya, dia ucapkan dengan lisan, dia mengakui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tabaraka wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, agar itu bermanfaat, agar kalimat syahadat anna Muhammadar Rasulullah bermanfaat, harus ada al-mutaba'ah lahu. Apa ini? Mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyamala bima jaa bihi minal haqqi, yaitu dengan mengamalkan al-haq, kebenaran yang memang beliau bawa, ya kan? Kebenaran yang beliau bawa kita amalkan. Wa yatruku ma naha anhu minal batil, dan meninggalkan kebatilan, yaitu apa saja yang beliau larang. Semua yang beliau larang adalah kebatilan, maka kita tinggalkan. Gitu. Ya. Jadi mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah kita apa? Taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang beliau bawa dan meninggalkan apa yang beliau larang. Ini mutabaah. Kemudian yang keempat adalah tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubil madiyati wal mustaqbalati. Membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kabar-kabar yang beliau sampaikan, seperti contohnya perkara-perkara ghaib yang telah berlalu dan yang akan datang. Perkara ghaib yang telah berlalu contohnya apa? Kisah-kisah zaman dahulu. Itu kan termasuk ghaib bagi kita, kan?
Ya enggak? Kita enggak menyaksikan langsung kisah-kisah itu. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kita harus apa? Membenarkan. Demikian pula perkara ghaib yang akan datang. Misalnya akan terjadi tanda-tanda hari kiamat, atau mungkin terjadinya kebangkitan manusia, atau mungkin nanti di alam setelah kiamat itu akan ada kebangkitan, akan ada apa? Hisab, pertimbangan amal dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang ghaib kita harus meyakininya. Termasuk juga perkara-perkara ghaib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, maka kita wajib untuk membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, mahabbatuhu asyadda min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wan nasi ajma'in. Mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai diri sendiri. Masya Allah. Perhatikan nih, mencintai Rasulullah SAW lebih dari mencintai diri sendiri, lebih dari mencintai harta, anak, kemudian seluruh umat manusia. Ini yang harus kita latih ini. Soalnya kadang kita itu apa? Dalam masalah cinta terkadang masih mengedepankan apa? Cinta kepada diri sendiri, ya kan? Nanti kita sebutkan beberapa dalil tentangnya. Kemudian yang keenam adalah taqdimu qaulihi ala qauli kulli ahad. Mendahulukan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun orangnya, ya. Baik itu para sahabat, baik itu para ulama ataupun siapapun orangnya, maka kita harus lebih mengedepankan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya ketika itu berkontradiksi, bertentangan, ya kan? Maka kita dahulukan ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal amalu bisunnatihi, dan mengamalkan sunnah, yaitu ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada 6 syarat ya dari syahadat anna Muhammad Rasulullah agar memberikan manfaat kepada kita, perlu untuk kita pelajari, ya kan? Dan nanti insyaallah kita sampaikan beberapa dalil-dalil yang mendasari hal ini, karena di sini kita lihat Syekh hanya sekedar menyampaikan poin-poin saja, maka kita nanti berusaha insyaallah untuk menyampaikan dalil-dalil tentang 6 perkara tersebut insyaallah biidznillah taala. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita dan juga keistiqomahan. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.